Baik ya, teman-teman semua, kita akan mulai topik perkuliahan di malam hari ini. Kali ini kita akan membahas di bagian terakhir dalam kita melakukan penelitian. Ya, tentu kita perlu membuat dokumen, ya dokumen tertulis. Lalu kita juga tentu harus mempresentasikan hasil penelitian kita dalam konteks penelitian terapan. Ya, kita mempresentasikan hasil penelitian kita kepada pemberi pekerjaan ya atau pemberi project atau klien kita. Saya akan share materinya. Oke, saya akan share show ya. Jika slide-nya tidak berpindah nanti tolong saya dikabari ya. Baik. Nah, dokumen laporan kita dan juga presentasi yang akan kita lakukan itu merupakan dua aktivitas yang sangat penting. Kenapa? Karena dokumen tertulis kita merupakan produk nyata dari serangkaian kegiatan penelitian yang sudah kita lakukan. Ya ini wujudnya gitu. Ini dokumennya yang bisa kita lihat, kita baca, kita pegang. Ya ini produknya gitu. Terus nanti manajemen ketika akan mengambil keputusan, ya dia bisa mengacu kepada apa yang sudah dokumen yang sudah kita tulis tadi, gitu kan. Dan juga presentasi. Kenapa? Karena dokumen tertulis itu kan biasanya banyak ya halamannya banyak. Orang mungkin akan lebih suka dari hasil presentasi. Gitu ya, dari hasil presentasi yang lebih singkat, yang lebih yang visualnya lebih baik gitu ya, dengan gambar, dengan bagan atau tabel gitu ya. Jadi orang bisa menjadikan itu sebagai acuannya. Kemudian biasanya ya kalau dalam proyek itu keterlibatan dari pihak perusahaan itu banyak terlibat di sini. Gitu, dia akan banyak involve tuh. Kenapa? Karena dia juga ingin tahu progresnya gimana, terus kemudian capaiannya gimana. Jadi di penyusunan dokumen laporan itu biasanya dari pihak perusahaan mulai banyak terlibat gitu ya. Ketika kita ke lapangan sih dia biasanya enggak gitu ya. Biasanya enggak, pengalaman saya juga seperti itu. Gitu. Dan juga dari hasil dokumen yang kita susun, dari presentasi yang kita sampaikan, itu menjadi acuan juga untuk kegiatan berikutnya. Ya, kegiatan berikutnya ini akan dilaksanakan apa enggak? Perlu ada kegiatan lanjutan atau enggak? Jika perlu dilakukan kegiatan lanjutan, maka kita akan menggunakan vendor yang sama atau tidak. Gitu ya. Misalnya menggunakan jasa dari lembaga A untuk melakukan survei. Ya, dari dokumen laporan yang disampaikan, dari presentasi yang disampaikan itu bisa menjadi acuan. Nanti kalau ada proyek lagi si lembaga A tadi dapat lagi atau enggak, gitu ya. Jadi sangat penting nih ya, dokumen tertulis sama presentasi kita ini sangat penting. Itu akan menentukan apakah di next project kita akan dipercaya kembali atau tidak. Gitu. Ini sih persiapan-persiapan kita ya, proses-prosesnya. Ya tentu kita selalu ya, saya selalu tidak pernah bosan bahwa di bidang ilmu marketing, ya kita selalu berangkatnya dari problem definition. Kita harus mampu mendefinisikan problems kita, problems dari research yang kita lakukan. Ya, makanya teman-teman kalau skripsi, ya khususnya saya pribadi, mungkin saya akan sangat fokus di sini ya. Problemsnya apa, fenomenanya apa, itu kan juga dari awal-awal juga kita bahas itu. Ya, cara kita mendekati problems ini gimana, metodenya seperti apa. Ya, bagaimana cara kita menarik sampel, bagaimana kita mengumpulkan data primer ya, field work, itu menjadi sangat krusial. Maka itu tahapan pertama dalam laporan, dalam presentasi, itu menjadi slide awal yang harus kita kemukakan. Lalu bagaimana kita melakukan analisis data, apa hasilnya, itu juga kita sampaikan. Namun, ya dalam konteks terapan, untuk analisis data ini, jangan terlalu fokus atau jangan terlalu didominasi dengan analisis data yang bersifat teknikal. Misalnya statistiknya gitu ya, koefisien-koefisiennya yang sangat teknikal, itu sebaiknya diminimalisir. Yang banyak disampaikan adalah hasil analisis data yang lebih mudah dicerna. Jadi jangan nanti
di copy paste dari hasil software ya, langsung di copy paste ke dalam slide. Jadi perlu kita lakukan modifikasi-modifikasi supaya lebih enak dilihat, supaya lebih mudah difahami. Gitu. Maka setelah kita udah siapkan nih, ini loh datanya begini, hasil analisisnya begini, lebih tabelnya dibikin lebih ringkas gitu ya. Beberapa input, beberapa output dari software kita tidak masukkan ya. Yang kita masukkan hanya poin-poin yang menurut kita itu paling penting. Dan juga tentu kita harus bisa menginterpretasikan. Ya, makanya teman-teman harus siap ketika mengolah data ya, ada output, gimana menginterpretasikannya. Gitu. Tidak cukup nanti teman-teman hanya bisa bilang bahwa oh, ini pengaruhnya signifikan. Nah, harus bisa dijelaskan. Maksudnya signifikan itu apa? Pengaruhnya positif maksudnya apa? Ya, bagaimana kekuatan pengaruhnya? Gitu ya. Bagaimana jika dia tidak signifikan? Jadi lebih kepada interpretasi ya, sangat penting. Terus kemudian dari situ kita pasti menyusun rekomendasi. Ya dong, pasti kita bikin rekomendasi. Rekomendasi itu saran-saran yang kita berikan yang sangat ditekankan agar bisa diimplementasikan. Itu rekomendasi. Ya, diimplementasikan di siapa? Ya di klien atau organisasi yang memberi proyek ke kita. Gitu. Baru di situ kita susunlah ya laporan kita. Kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan urutan-urutan dari mulai kemampuan dari mulai mendefinisikan masalah, bagaimana kita merancang ya atau menyusun metode penelitian seperti apa, sampai kemudian menganalisisnya bagaimana, hasilnya seperti apa, narasinya bagaimana, itu sampai dengan nanti rekomendasinya apa, kita tuliskan semuanya dalam dokumen tertulis. Setelah kita tuliskan, tentu kita harus sampaikan oral, ya lisan, kita sampaikan secara lisan hasil penelitiannya. Gitu. Tentu dalam presentasi juga harus menarik ya. Namanya juga PowerPoint. PowerPoint itu kan poin yang punya power. Gitu ya. Nanti dokumen kita ya dan juga hasil presentasi kita itu kan akan dibaca oleh klien, akan disimak oleh klien, dan dia akan memberikan biasanya tanggapan. Ya, tanggapan biasanya. Ya, tanggapan itu ya biasanya terkait dengan follow up dari research tadi. Biasanya juga di sini akan diinformasikan apakah kemungkinan risetnya berlanjut atau tidak. Ya, jika berlanjut, apakah ada kemungkinan kita akan terus juga mendapatkan kepercayaan gitu ya. Itu biasanya di situ. Ya, oke. Ini sistematika umum ya. Ya kan mirip skripsi juga mirip ya. Cuman skripsi mungkin tidak ada submission letter ya. Gitu. Tapi mirip lah, ada title page, cover, ada daftar isi ya. Kalau di sini ada executive summary. Kalau kita abstrak ya. Mirip-mirip lah. Gitu. Nah, ini adalah template-nya. Template umumnya ya. Nah, sampai dengan nanti lampiran-lampiran. Gitu. Ya. Oke. Kemudian kita harus paham apa itu submission letter. Submission letter itu surat pengantar dari kita ya, sebagai pelaksana research, sebagai pelaksana survei, kita memberikan pengantar kepada pemberi proyek, pada klien kita. Ini loh dokumen laporan kami ya. Terus kita jangan, namanya surat pengantar tuh jangan tuliskan bahwa hasilnya bagaimana, teknik gimana, enggak ya. Jadi sifatnya hanya lebih kepada inilah kegiatan kita sesuai dengan kontrak nomor sekian, misalnya gitu ya. Dengan tujuannya ini sudah berhasil dilaksanakan dengan baik. Ya, terus follow up-nya gimana? Misalnya diperlukan survei lebih lanjut kah, diperlukan misalnya ada sebuah FGD kah gitu ya, untuk menyelaraskan atau menciptakan sebuah kesepemahaman ya terkait akan isi dokumen tersebut. Itu submission letter ya. Ini title page ya, standar lah ya. Cover kan pasti ada judul,
Kalau ada kontrak, yang nomor kontraknya berapa gitu ya. Bisa di situ. Terus siapa yang melaksanakan research-nya, mungkin nama perusahaan atau orang pribadi barangkali gitu ya. Jadi seperti itu harus dikomunikasikan. Kapan yang dilakukan, biasanya bulan atau tahun, misalnya Juni 2022 gitu ya. Seperti itu. Itu ya ini sangat-sangat inilah di deskripsi juga kita tentu akan membuat cover. Ini ya kita bisa skip aja ya, table of contents, daftar isi ya. Daftar isi tentu harus sistematis ya. Nah, executive summary itu kalau di kita mirip dengan abstrak. Bedanya ini ringkasan eksekutif. Ringkasan hasil penelitian, ringkasan yang memuat kegiatan penelitian, latar belakang penelitian, tujuan yang mau dicapai, sampai dengan hasil dan rekomendasinya, itu untuk kepentingan manajerial. Untuk kepentingan para eksekutif yang akan mengeksekusi lebih lanjut. Gitu ya. Gitu. Jadi bagian executive summary ini tentu kita tulis setelah semua kegiatannya beres. Semua kegiatannya beres, sudah kita memberikan rekomendasinya A, B, C, D, F, G, ya, baru kita ringkas di executive summary. Ya, betul-betul ini untuk kepentingan manajemen. Ya, jadi manajemen para pengambil keputusan di organisasi dengan membaca satu lembar saja executive summary, dia bisa tahu, oh hasilnya begini ya, kita harus ngapain gitu. Dari dokumen yang tebal tadi misalnya 50 halaman atau 100 halaman, kita harus ngapain? Nah, itu dalam satu lembar. Executive summary biasanya satu lembar saja. Ringkas ya. Biasanya, tapi kalau diperlukan 2 lembar bisa, tapi jangan banyak-banyak ya. Biasanya memang satu lembar saja. Oke. Ini approach-nya ya. Approach ke problems-nya gimana gitu kan. Ini isinya kan. Ini berada setelah kita, kalau deskripsi itu mungkin di latar belakang ya kan, ini fenomenanya gimana itu. Research design itu lebih kepada metodenya ya, ini jenis penelitiannya apa, respondennya seperti apa, berapa banyak respondennya, atau ukuran sampelnya bagaimana, berapa margin of error-nya, itu semua ada di situ ya. Kalau deskripsi tentu ini di bab 3 ya. Ini analis data ya, tadi sudah dijelasin. Ya, analis data bisa analis data statistik, ya, yang sifatnya kuantitatif, bisa juga kualitatif. Misalnya hasil wawancara, hasil pengamatan, gitu ya. Itu disampaikan di bagian ini. Kalau deskripsi di mana? Deskripsi ada di bab 4. Gitu ya, hasil di bab 4. Gitu ya. Cuma memang jangan terlalu dominan membahas teknikalnya. Kalau untuk kepentingan proyek ya, gitu. Ya, kalau kepentingan akademik, iyalah. Akademik kita jelasin kan, koefisien beta regresinya, koefisien R-square-nya, kita jelasin. Tapi kalau di kepentingan proyek yang sifatnya terapan, sebaiknya kita minimalisir penggunaan istilah-istilah teknis. Kita gunakan istilah-istilah yang lebih mudah dipahami oleh jajaran manajemen. Gitu ya. Nah, ini hasil juga harus kita sampaikan secara logis. Tujuannya A, B, C. Nanti jawabannya A, B, C. Sama. Rekomendasinya terkait A apa, terkait B apa, terkait C apa, gitu berurutan. Ya kesimpulannya juga A, kesimpulannya gimana, B gimana, C bagaimana. Rekomendasinya terkait A bagaimana, terkait B bagaimana, terkait C bagaimana. Gitu. Ya. Ya. Nah, ini kesimpulan dan rekomendasi. Ya. Kenapa bukan kesimpulan dan saran ya? Memang kalau untuk di pendekatan terapan menggunakan istilahnya rekomendasi. Karena kalau saran sifatnya ya kan ya saran. Tidak terlalu penekanannya sebatas kepada ya udahlah ini saya punya saran agar Anda menjadi lebih baik. Tapi kalau rekomendasi betul-betul ini saran-saran yang kami berikan hendaknya ini dilaksanakan gitu. Penekanannya agar betul-betul ini dilaksanakan. Itu rekomendasi ya. Gitu.
Batasan-batasan penelitian, ya, keterbatasan misalnya ya anggaran gitu ya, keterbatasan misalnya ruang lingkup, keterbatasan cakupan area yang bisa kita raih, ini perlu kita informasikan juga ya. Tapi kalau deskripsi ini adanya di awal-awal ya, di ruang lingkup dan pembatasan ya, di bab 1. Tuh. Lampiran-lampiran ya, ini biasanya memuat segala dokumen yang terkait dengan kegiatan penelitian. Misalnya dokumen kontraknya. Kontrak dari proyek penelitian nomor berapa. Kalau kalian misalnya surat keterangan atau surat penunjukan dari kampus. Ya, surat penunjukan melakukan skripsi misalnya gitu. Gitu ya. Terus rancangan angket ya, yang pernah saya ajarkan di kelas. Ini rancangan angketnya, bikin skenarionya, ada di situ di Word, dokumen Word ya. Dan walaupun kalian kuesionernya online, tapi rancangannya yang paper base-nya itu harus ada. Itu ya. Referensi, daftar pustaka itu tentu wajib ada. Kalau deskripsi ya daftar pustaka bukan lampiran ya. Jadi setelah kesimpulan saran dia daftar pustaka. Tapi kalau di dokumen-dokumen ya seperti ini penelitian terapan, daftar kontak, referensi di sini lebih kepada siapa pelaksana riset ini. Ya, siapa yang melaksanakan riset ini? Siapa yang menjadi peneliti utamanya? Siapa anggota penelitinya? Koordinatornya dan seterusnya. Gitu ya. Lampiran-lampiran biasanya memuat itu. Nah, ketika kita menulis report, kita harus tahu nih, dokumen kita tulis itu buat siapa? Tentu buat specific reader. Ya kalau teman-teman bikin skripsi yang baca ya para dosen. Yang notabene adalah ya pendidikannya ya minimum dia magister. Magister, ada yang doktor, ya ada yang profesor, maka tentu cara nulisnya harus betul-betul ilmiah. Dan harus easy to follow. Jadi betul-betul ini enak dibacanya nih, alurnya, flow-nya enak gitu ya. Perhatikan tanda bacanya, titik, koma, paragraf gitu ya, itu harus enak gitu dibacanya. Ya, dan memang harus appearance-nya harus enak ya. Jangan sampai nanti nggak di alignment-nya nggak di justify gitu ya. Paragraf 1, paragraf Mohon maaf kan 2-nya. saya baru join kan. Ya. Kemudian kalau ada teks diperkuat oleh tabel, grafik gitu ya. Kalau ada tabel, grafik diperkuat juga dengan interpretasi teks dan seterusnya. Kalau untuk pendekatan terapan singkat itu, definisi singkat adalah betul-betul dia berbobot gitu. Jadi jangan banyak kembang-kembangnya gitu. Ya kita kan deskripsi kadang-kadang tuh teman-teman tuh kan ya teori-teori induknya ditulis gitu ya. Jadi menjadi sangat tebal ya. Kalau pendekatannya terapan nggak gitu. Langsung fokus dia. Das. Kepuasan pelanggan begini, citra merek tuh begini. Gitu ya. Jadi nggak diurai dulu dari manajemen pemasaran apa enggak. Ya. Jadi langsung fokus kepada apa yang sedang ditelitinya. Nah, udah capek-capek bikin laporan, udah bagus-bagus bikin laporan, presentasinya jelek, itu fatal. Sangat fatal. Makanya pastikan nanti teman-teman kalau ujian skripsi gitu ya, presentasi, siapkan diri dengan baik. Gitu ya. Siapkan diri dengan baik. Ini masih 10 menit lagi ya. Oke, sebentar. Kepencet saya. Mana nih Zoom-nya? Oke. Oke, ini masih di slide ya, mudah-mudahan ya. Kalau ini posisi nggak di slide, tolong dikabarin. Kemudian kita harus menyajikan presentasi yang menarik, bukan teks yang dominannya teks gitu ya, betul-betul poin-poin yang punya power ya, betul-betul poin-poin yang punya power gitu ya. Kita harus menyajikan itu. Kenapa? Durasinya juga rata-rata ya 10 sampai 20 menit lah ya. Gitu. Jadi benar-benar si organisasi atau klien yang ngasih job ke kita harus berikan informasi yang sangat jelas,
Gini hasilnya Pak, gini hasilnya Bu. Ya, jadi ini image kita, brand kita image itu begini. Ini dikarenakan begini, solusinya begini. Gitu, langsung. Ya, gitu. Jangan sampai nanti kita nggak siap dengan audiens ya. Kita menyajikan sesuatu yang kitanya nggak siap. Itu fatal ya, itu sangat fatal sih dampaknya. Nah, faktor-faktor juga yang di luar dokumen ada, itu sangat penting. Gestur ya, cara kalian berbicara ya, gestur tubuh, intonasi, kerapihan, baju, rambut ya, itu sangat penting ya. Voice modulation tadi kan intonasi suaranya gitu. Ngomongnya kudu jelas, jangan beribet-beribet, jangan cengengesan-cengengesan. Terlalu cepat juga jangan, terlalu lambat juga jangan. Ya, pastikan kita menyajikannya dengan penuh kesiapan. Gitu ya. Nanti setelah itu semua sudah selesai, ini yang kita kunci. Kita bantu klien kita ya. Kalau dia ada beberapa hal yang belum dipahami ya kita kasih penjelasan lebih lanjut. Kita evaluasi nih proyek ini, gimana mereka puas nggak, mereka ada hal-hal yang mau tanyakan nggak, apa saja yang perlu dilengkapi, gitu ya. Supaya apa? Supaya proyeknya lanjut, dan kalau proyeknya lanjut juga supaya tetap menggunakan jasa kita. Kita evaluasi guys, gitu ya. Oke, saya rasa materi kita terkait bagaimana kita kemudian pentingnya menyusun dokumen laporan hasil kegiatan penelitian dan juga bagaimana kita menyampaikannya, mempresentasikannya kepada klien. Saya cukupkan sampai di sini. Oke ya.